Jadi ketika datang waktu subuh, diberi sholat sunat fajar, kemudian baru qobliyah subuh. Itu pendapat yang paling sedikit. Yang pendapat yang kuat mayoritas itu adalah sholat sunat fajar itu adalah waktu subuh, sholat sunat subuh. Nah, kemudian setelah sholat sunat fajar, ada ibu sholat sunat syuruk. Syuruk 2 rakaat. Kalau sholat sunat syuruk atau sholat sunat ketika matahari mulai terbit. Tapi jangan kita laksana sholat sunat syuruk pas matahari terbit. Karena ada tiga waktu yang terlarang kita beribadah, kata Rasulullah. Pertama waktu matahari terbit, yang kedua tengah hari, yang ketiga matahari akan terbenam. Jikalau matahari terbenam itu apa ibu? Detik-detik orang ke azan tuh, walaupun ada datang ke masjid ingin melaksanakan tahiyatul masjid kan, anda usah. Di orang ke azan maghrib tuh, itu waktu matahari terbenam. Jadi kalau nak sholat sunat ya 5 menit lah sebelumnya. Jadi kalau detik-detik orang ke azan itu terlarang. Dan begitu juga sholat sunat syuruk itu pas matahari terbit itu dilarang. Diumpamanya waktu syuruk itu 6:05. Para ulama mengatakan kapan sholat sunat syuruk itu? 10 menit atau 15 menit setelah waktu syuruk itu masuk. Jadi kalau 6:05 sholat sunat syuruknya jam 6:15 begitu Pak Ibu. Ada juga yang mengatakan sholat sunat syuruk itu adalah awal waktu duha. Nah Bapak Ibu kaum muslimin bagian. Kemudian sholat sunat rawatib muakkad, sholat sunat yang mengiringi sholat fardu yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunat rawatib ini. Banyaknya adalah 10 rakaat. Ada juga yang mengatakan 12 rakaat. Mana yang 10 rakaat itu? Pertama 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, dan 2 rakaat sudah isya. 10. Ada yang mengatakan 12, yang 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Itu sholat sunat rawatib. Lalu bagaimana dengan sholat sunat sebelum asar? Azan asar, setelah azan asar ada sholat sunat. Sholat sunat sebelum maghrib atau sholat sunat sebelum isya? Boleh tak kita mengerjakannya? Boleh Pak? Boleh. Apa dasarnya? Dasarnya kata Rasulullah dalam sebuah hadis, baina azan wa iqamah as-shalah. Antara azan dan qomat itu ada salat sunat. Jadi sudah salat azan asar salat sunat, sudah azan maghrib salat sunat, sudah azan isya salat sunat, boleh. Baina azan wa iqamah as-shalah. Antara azan dan qomat itu ada salat sunat. Tapi di ujung hadis Nabi mengatakan liman sya'a, siapa yang mau, siapa yang ingin. Nah, artinya kalimat liman sya'a ini tidak menunjukkan begitu penting seperti rawatib muakkad tadi. Nah, yang tidak boleh salat sunat mengiringi salat fardu itu 2, bahkan haram, dilarang kita. Pertama, salat sunat sesudah salat asar, la salat ba'dal asar. Kemudian yang kedua, salat sunat sesudah salat subuh, la salat ba'da subuh. Nah, rawatib muakkad. Kemudian antara maghrib dengan isya ada salat sunat awwabin. Ada salat sunat karena asbab wa masuk masjid, salat sunat tahiyatul masjid. Kalau wa masuk masjid apa Ibu? Ya masuk langsung salat sunat.
Jangan duduk, kalau duduk batal jadinya. Mutawa langsung salat sunat. Kalau lah duduk, tidak ada salat sunat. Kayak di masjid. Kemudian ada salat sunat hajat, ada salat sunat wudu, malam hari salat sunat tahajud. Salat sunat tahajud itu tidak ditentukan jumlah rakaatnya. Agar tahu lewat 100 rakaat, terkahar lewat, sanggup silakan. Kapan batasnya? Batasnya sebelum masuk waktu subuh. Masih ada salat sunat malam. Ada namanya salat sunat tasbih. Tasbih. Ya. Rasulullah SAW selalu mengerjakan salat sunat tasbih. Nabi dan sunat itu wajib dan Nabi. Dan sunat wajib dan Nabi. Kata Rasulullah, kalau tidak bisa salat sunat tasbih setiap hari sekali seminggu. Kalau tidak bisa sekali seminggu, sekali sebulan. Kalau tidak bisa sekali sebulan, sekali setahun. Kalau tidak bisa sekali setahun, sekali seumur hidup. Kalau tidak bisa sekali seumur hidup, mati selesai. Jadi bapak ibu, banyak macam-macam sholat sunat ya, kalau kita mau mengerjakan. Nah, jadi di samping amalan pokok, amalan wajib, perbanyak. Begitu juga berbuat baik, berbuat kebaikan, membantu, saling memberi, saling berbagi. Berbuat baik itu kita tidak boleh berhitung-hitung. Berbuat baik itu kita jangan memilih dan memilah. Berbuat baik saja kita. Jangan karena A, karena B kita berbaik. Karena si A berbuat baik kita berbuat baik, karena si B tidak berbuat baik lalu kita tidak berbuat baik. Berbuat baik saja kita. Bapak tidak datang diundang beralik datang. Ini tidak datang diundang. Jadi awak tidak datang karena dia tidak datang, itu boleh dendam walaupun. Kenapa ia tidak datang? Mungkin ada saja uzur yang tidak bisa tinggalkan. Lalu kita balas. Bukan begitu caranya. Jadi kalau kita berbuat baik itu, berbuat baiklah karena Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita. Kalau Allah memberikan kebaikan kepada seseorang, tidak ada satupun yang bisa menghalangi kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah. Jadi berbuat baik itu karena Allah, bukan karena ini, bukan karena itu. Cukuplah Allah membalas kebaikan kita. Bahkan kepada orang yang berbuat jahat sekalipun kepada kita, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang yang menjahilimu, menyakitimu, maka ucapkanlah kata-kata yang mengandung keselamatan, mengandung kebaikan. Inilah yang dipraktikkan oleh Rasulullah ketika beliau dilempar di kota Taif, membuat jengkel dan marah malaikat Jibril. Berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kalau kami timpakan bukit Uhud kepada masyarakat Taif, bagaimana menurut pendapatmu?" Apa kata Rasulullah? "Allahumma dini qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Jibril, ketahuilah sesungguhnya orang yang melempari saya ini karena mereka tidak tahu. Andaikan mereka tahu, mereka tentu tidak akan mungkin melempari saya. Allahumma dini qaumi, ya Allah berilah petunjuk kepada kaumku. Fa innahum la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Begitu Bapak Ibu. Kemudian terakhir, upaya untuk mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik dari kehidupan kita adalah mari kita tinggalkan segala macam dosa. Jadi setelah kita bersihkan diri kita, bertobat kepada Allah, kita iringi dengan amal dan kebaikan, kemudian mari kita tinggalkan dosa maksiat. Apa itu dosa? Dosa adalah segala macam yang dilarang oleh Allah. Mana itu dosa banyak? Jadi segala macam yang dilarang Allah mari kita hentikan. Ya. Paling mudah dosa itu, paling enteng dosa itu apa Bapak Ibu?
bagujian atau paling murah mana. Mari kita hentikan. Karena dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan, "Atadruna man muflis?" Tahukah kamu orang yang bangkrut? Jadi suatu ketika Rasulullah berkata kepada sahabat, ya, wallah wa rasul ya'lam, tentu Allah dan Rasul yang tahu. Kemudian Rasulullah berkata, orang yang bangkrut itu adalah orang yang membawa pahala ibadah salat, membaca Al-Quran, berpuasa, dan ibadah-ibadah lain. Artinya orang banyak melaksanakan amal ibadah, tetapi di samping amal ibadah yang ia lakukan, dosa ia kerjakan juga. Bangkrut. Di samping pahala ia laksanakan, kebaikan ia lakukan, dosa ia kerjakan, menyebabkan ia bangkrut nanti di yaumil akhir. Muflis. Ya. Contoh Bapak, ini awak sedang nangan ceramah Pak, sedang mengaji gua, dapat pahala 10. Sudah ceramah, pulang awak, tapi lu tiba di rumah, di luar hotel di kawan. Apa nama hotel? Apa hotel? Pertemuan lahir rancak sudah tu. Lawannya hotel. Ada memakai cer kawan, ada berkata-kata yang tidak baik, ada berdusta. Ketiga itu. Nama suara berapa tadi? Berapa suara? 10. Yang kedua 30. Tekor. Tekor jadinya. Jadi amal ibadah yang kita lakukan tadi, ya, sia-sia, tertimbun, tergerus. Akibat apa? Akibat dosa-dosa yang kita lakukan itu. Jadi sia-sialah amal ibadah yang kita lakukan kalau kita melakukan perbuatan dosa. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Jadi inilah kajian kita. Jadi inilah 3 kiat upaya yang harus kita lakukan agar kita semuanya mendapatkan akhir yang baik atau husnul khatimah. Pertama, mari kita bersihkan diri kita dari dosa. Yang kedua, mari kita iringi dengan amal soleh, berbuat kebaikan. Yang ketiga, mari kita hindarkan diri kita dari segala macam perbuatan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Banyak maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi